ternyata itu sahabat Ibu Rere. Sebenarnya yang ngirimin ilmu palasik ini bukan orang asing. Itu aku sendiri, Kak. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast mereka di antara kita. Di balik setiap bayangan, mereka menunggu. Podcast yang membahas cerita-cerita horor yang bisa aja mereka deket banget sama kita. Dan di episode kali ini ceritanya tuh agak berat sih. Soalnya bukan membahas makhluk halus tapi kejahatan manusia. Cerita ini datang dari Kalimantan yang membahas tentang palasik, rumah tua, dan seorang ibu yang sedang hamil. Kita udah bareng dua narasumber nih, ada Vita dan juga ada Latifa. Halo kalian. Halo, Pita dan Latifa, gimana nih kabarnya? Baik, bisa aja ya, langsung aja. Bisakah kalian ceritain dari awal? Oke, aku duluan ya. Oke, jadi ceritanya itu dimulai di pertengahan tahun 2015. Ya, kira-kira sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya. Itu ada satu keluarga, kita sebut aja keluarganya Nita. Mereka itu pindah dari sebuah kota, kita sebut aja kota A ya. Itu pindahnya ke desa kecil yang lumayan terpencil juga. Kenapa bisa pindah ke desa? Karena mereka tuh kayak pulang kampung gitu. Ini tuh dulu kampung halamannya ibunya Nita. Dari kecil sampai menikah sama bapaknya Nita, ibunya Nita ini tinggal di desa itu. Pas habis menikah mereka baru pindah ke kota. Nah sekarang karena ada alasan yang nggak bisa kita sebutin di sini, jadi keluarganya Nita ini memutuskan untuk pindah lagi ke kampung halamannya ibu Nita. Namanya Ibu Nita itu panggil aja Ibu Rere ya. Nah pas pindah itu Ibu Rere lagi hamil anak kedua, sekitar usia 3 atau 4 bulanan lah ya usia kehamilannya. Dan mereka tinggal di rumah yang Lumayan tua, itu rumah bekas neneknya Nita. Itu wilayahnya agak kecil, agak terpelosok, jauh dari pemukiman warga lain. Juga jalannya pun agak gelap-gelap suram gitu Pak. Udah kebayang sih suasananya. Tapi anehnya pas awal-awal pindah itu ya normal aja kayak orang baru pindahan lah ya, mulus. Tapi kan waktu itu setelah masuk minggu kedua, 2 minggu setelah mereka pindah ke tempat itu, Ibu Rere ini jadi lebih sering ngeluh kayak sakit perut gitu. Tapi kan awalnya dikira ya kram perut biasa lah ya, karena kan lagi dalam keadaan hamil. Tapi itu nggak sembuh-sembuh. Iya, malah kayak lebih sering, makin sering dan makin sakit. Ibu Nita ini juga makin kurus, terus makin kelihatan kayak lemas gitu. terus siapa yang awalnya curiga? Nah, yang pertama kali curiga itu kerabat mereka. Ada kerabatnya dari ibunya Nita, itu kita sebut aja Ibu Nana. Nah, Ibu Nana ini jarak rumahnya itu sekitar 200 meteran dari rumahnya mereka Nita ini. Nah Ibu Nana ini punya anak yang seperantaran sama anak Ibu Rere, namanya Ipah. Itu tuh si Ipah sering diajak lah ke rumahnya Bu Rere buat main sama Nita biar rame ya rumahnya, kan sepi ya itu agak terpelosok gitu. Nah, tapi tuh lama-lama Bu Nana tuh ngerasa kayak ada yang aneh sama Bu Rere, dari tatapannya yang kadang kosong, suka melamun, terus suaranya tuh kadang-kadang berubah jadi kayak aneh lah, kayak nenek-nenek. Ya, terus itu juga yang bikin si Ibu Nana ini jadi curiga gitu kan. Jadi kayak keinget kejadian zaman dulu, masanya Ibu Nana sama Ibu Rere ini tuh masih remaja. Nah, jadi karena keanehan itu, si Ibu Nana ini memilih buat cerita ke suaminya Ibu Rere. Kita sebut aja nama suaminya Ibu Rere ini Pak Didi ya. Nah, diceritain lah kalau dulu waktu masih remaja itu, Ibu Rere ini pernah kena palasik. Kalau boleh tahu palasik itu kayak kuyang ya? Nah, palasik itu mirip tapi beda. Kayak kuyang. Kalau kuyang itu kan kita taunya ya kepala yang terbang ke mana-mana itu kan, yang ususnya kelihatan, terus ngincarnya janin sama bayi, ibu hamil gitulah ya. Nah kalau palasik ini dia biasanya nggak kelihatan. Dan ngincarnya itu juga bukan cuma ibu hamil sama bayi itu ya. Biasanya juga orang yang luka berdarah gitu, itu juga bisa kena palasik ini karena dia makan darah lah istilahnya kayak gitu kan.
Terus habis itu Palasik ini juga bisa dikirimnya lewat makanan atau minuman. Dan dulu dikirimnya lewat makanan atau minuman? Nah, waktu si Ibu Rere kena itu yang waktu remaja itu dikirimnya lewat minuman. Nah, waktu lewat minuman itu kan, waktu kena Palasik awal-awal itu, Ibu Rere ini kelihatannya kayak sehat-sehat aja ya, kayak orang normal biasa, kayak kita-kita ini kan. Tapi namanya desa terpencil, perkampungan kayak gitu biasanya ada dukun-dukunnya kan, percaya sama dukun-dukun gitu. Nah, di kampung itu ada satu dukun yang dia ngeliat Ibu Rere ini, terus dia langsung ngomong kayak, anak ini tuh sakit, ngomong ke orang tuanya si Ibu Rere. Orang tuanya Ibu Rere ini awalnya nggak percaya ya, karena kan siapa nih orang tua yang percaya ngeliat anaknya sehat-sehat aja gitu, tapi tiba-tiba ada orang datang bilang anaknya sakit. Terus dijelasin lah sama dukunnya kalau Ibu Rere ini tuh kena malasan, jadi kelihatannya sehat-sehat aja. Jadi orang tuanya memutuskan biar Ibu Rere ini tetap diobatin gitu. Nah pas malam pengobatan, Ibu Rere itu marah-marah, teriak. Situ dia bilang, kenapa Pak Tua itu datang? Padahal dukunnya itu baru aja datang. Terus dia ketawa tuh kayak creepy banget gitu ya. Dia bilang, kamu gak akan bisa sembuhin anak ini. Terus suaranya tuh berubah jadi nenek-nenek yang seremin banget deh waktu itu tuh ya. Padahal masih remaja. Iya, terus dia sempet lari, bahkan sampai ditahan sama orang-orang. Tapi akhirnya berhasil. Pas mau hilang makhluk itu, dia bilang, aku bakal pergi, tapi nanti pas hamil aku bakal balik. Dan itu kejadian lagi. Iya, pas Ibu Rere hamil anak kedua, itu datang lagi gangguannya Kak. Akhirnya Pak Didi mau gak mau setuju lah ya di situ. Pas dukun datang, itu langsung kambuh, dia langsung kesurupan, baru bersuara. Kita ketemu lagi akhirnya Pak Tua, sambil ketawa kan ngomongnya. Nah, malam itu benar-benar malam yang berat banget buat keluarganya si Nita ini. Karena malam itu tuh Ibu Nita ini, ibunya si Nita, Ibu Rere, itu udah dibacain mantra berkali-kali sama dukunnya, tapi tetap nggak sembuh-sembuh, nggak sadar-sadar, nggak ada perubahan lah kayak gitu kan. Terus dukun itu nyuruh bapaknya si Nita ini, Pak Didi, itu buat nyari bunga, 7 jenis bunga apa aja yang penting 7 jenis gitu. Terus bunganya itu nanti dimasukin ke air dalam ember nih, terus nanti buat mandiin si ibunya Nita ini, Ibu Rere. Ibu Rere ini dibawa ke tengah halaman, tengah malam itu juga, terus dimandiin di tengah halaman itu. Dalam keadaan hamil? Iya, dalam keadaan hamil. Dan setelah dimandikan itu kan Ibu Rere ini pingsan. Ya waktunya pingsan itu kurang lebih 1 jam. Setelah sadar kondisinya Ibu Rere akhirnya membaik lah ya Kak waktu itu. Akhirnya dikasih mantra juga buat pelindung buat Ibu Rere sama kandungan janinnya, sama Nita dan keluarganya itu Kak. Dan sejak saat itu kan Ibu Rere ini juga hidupnya normal, kembali normal kayak biasanya. Terus sampai melahirkan juga, terus sampai sekarang juga nggak ada diganggu lagi sama makhluk itu. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran banget sih. Sebenarnya siapa sih yang ngirimin palasik itu? Ya karena ilmu kayak gitu pasti ada pengirimnya sih. Iya benar. Nah ini yang bikin ceritanya jadi lebih berat ya. Karena sebenarnya yang ngirimin ilmu palasik ini itu tuh bukan orang asing. Karena pelakunya itu ternyata ibu-ibu tua yang parubaya, dan ternyata itu sahabat Ibu Rere. Berarti orang yang sangat dipercaya. Iya. Makanya waktu itu Ibu Rere kan sama sekali nggak curiga. Jadi motifnya apa? Gak tahu ya itu motifnya apa. Mungkin karena iri atau dendam lama yang akhirnya terbalas. Dan juga di sana itu kan kalau palasik itu kuyang itu biasa dipercaya buat memperkaya, membuat awet muda lah ya. Gitu. Berarti korbannya banyak dong. Iya. Dan yang paling bahayanya itu kan setiap korban yang kena palasik ini kelihatannya kayak sehat-sehat aja, kayak orang normal pada umumnya ya. Padahal kan palasik ini dia sedikit demi sedikit dia itu makan dari dalam. Dan itu yang bikin penyakit ini mematikan. Ya, benar.
paling serem itu bukan makhluk yang gak kelihatan. tapi niat jahat dari orang yang paling dekat dengan kita. Terima kasih nih buat Latifah dan Pita udah berbagi cerita di podcast Mereka di Antara Kita. Ceritanya seru banget. Tapi kalau boleh tahu ini ceritanya dari pengalaman sendiri atau diceritain sama orang lain? Nah, plot twistnya Kak, tokoh Nita yang ada di dalam cerita itu tadi itu aku sendiri Kak. Serius? Iya. Dan Ipah saudaranya Nita itu Aku Kak. Jadi itu pengalaman pribadi iya, kita. itu pengalaman pribadi kita. Nah, sekali lagi terima kasih nih buat Latifah dan Pita udah berbagi pengalamannya di kita. Sama-sama. Iya. Dan buat kalian dengerin hari ini, Kalau tiba-tiba ngerasa nggak sendirian, bisa bisa jadi jadi mereka mereka di antara kita.